pujian dan penyembahan kita. Mari kita memasuki hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mengatakan hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu sungguh mulia. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Tuhan kami rindu, Kau selalu di hidupku, yang selalu dalam hadirat-Mu. Yang selalu di dalam hadirat. Mari katakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat
lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Layak kami tinggikan dan kami agungkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan sembah. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, segala puji hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami boleh bersama-sama bersujud di altar-Mu ya Bapa. Engkau Bapa yang tidak terlihat, tapi kami percaya Roh-Mu bersama dengan kami. Kami boleh merasakan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kami merendahkan kehidupan kami, merendahkan hati kami kepada Engkau. Suatu tangan yang kuat, yang penuh kuasa, pencipta kami. Terima kasih ya Bapa. Dan hari ini kami boleh bersama-sama anak-anak-Mu, umat-Mu sudah Kau panggil, Kau pilih menjadi milik-Mu ya Bapa. Kami boleh bersama-sama beribadah di dalam rumah-Mu ya Bapa. Biarlah hari ini Kau memberkati ibadah kami ya Tuhan. Kami boleh untuk anak-Mu dalam perjalanan. Kau hantar mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kalau yang sakit Kau jamah sembuhkan ya Bapa. Dan pada hari kami bersama-sama menyatukan hati kami. Berdoa untuk kesembuhan Ibu Gembala ya Bapa. Kau penolong ya Tuhan. Apa yang dialami oleh Ibu Gembala ya Tuhan. Kau yang lebih tahu pada Kau pencipta dari Ibu Gembala ya Tuhan. Kami percaya Kau sudah memberikan kesembuhan. Kau Tuhan kami Yesus Kristus sudah mati. Dan lebih boleh menyembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kepada anak-anak yang lain ya Bapa. Kau memberikan kesembuhan ya Tuhan. Ada yang sakit pun jamah sembuhkan. Dan memberikan kelengahan yang baru ya Bapa. Pemulihan akan terjadi kepada anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan juga segala puji-pujian kami, kesaksian kami semuanya berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Juga firman-Mu ya Bapa. Kami boleh menerima dan ucapan syukur ya Bapa. Bukan hanya sebagai kekuatan kami, juga mungkin sebagai teguran buat kami ya Bapa. Kami anak-anak menerimanya dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Memberkati kami semua. Kami buka ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga boleh bersatu hati saat ini. Kita bersama-sama berdoa untuk gembala ya. Kalau ada saudara kita yang sakit, pasti kita pun merasakan hal yang sama ya. Biar kita boleh bersama-sama bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersatu hati sama-sama berdoa untuk gembala ya. Boleh sehat, pulih kembali sempurna, boleh berjalan dengan kekuatan baru yang dari Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian mau bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Baiknya
Tuhan angkat, sakit penyakit kita boleh Tuhan sembuhkan. Amin. Amin. Saya percaya hari ini akan ada kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Boleh saja langsung maju ke depan. Sambil ya, puji Tuhan. Kemarin kita diundang oleh Karena Jakarta Barat Selatan untuk fellowship yang pertama. Setelah hampir 6 bulan pelantikan untuk pengurus-pengurus komisi wilayah yang ada di Jakarta Barat Selatan. Artinya dulu Jakarta Barat karena terlalu banyak dipecah dua. Jadi ada Jakarta Barat Utara, ada Jakarta Barat. Suatu kebanggaan bagi saya sebagai seorang gembala. Pada acara fellowship ini hampir semua yang tampil ke depan itu dari GPD NGD sebagai pembicara. Ini memberikan sukacita kepada saya sebagai seorang gembala. Artinya bahwa apa yang saya kerjakan, tugas dan tanggung jawab kepada saya sebagai gembala, memberikan pembekalan kepada mereka, mengajar mereka untuk melakukan sesuatu yang baik, itu kelihatan sudah hasilnya. Jadi 3 pembicara dari DPD MGD dari 7 apa 8? 6. Jadi hampir 50% DPD MGD berperan untuk hal-hal yang demikian. Ya, walaupun gereja kita kecil, tapi kita bersyukur kalau ternyata dimanapun pelayan-pelayan yang ada di DPD berperan, khususnya di komisi wilayah, itu kita tidak malu-malu, tidak memalukan. Karena saya berpegang kepada apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Jadi saya sudah mengisi tabung anak panah mereka dengan banyak. Ketika mereka bertempur di pintu gerbang, senjata mereka tidak habis. Nah, inilah sukacita saya harap ke depan guru-guru Pelnap, khususnya ketua Pelnap DPD NGD, boleh lebih lagi meningkatkan baik peran dan pengetahuan tentang firman Tuhan, untuk kita bisa lagi mempersiapkan anak-anak kita, khususnya Pelnap DPD NGD, untuk lebih maju lagi ke depan dan bisa mengikuti segala acara yang akan diselenggarakan di tingkat komisi wilayah Jakarta Barat Selatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua ini hanya kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka boleh melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan pelayanan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini saya boleh beribadah. Sebenarnya secara manusia saya sakit sekali ya. Saya udah bilang kemarin sama anak-anak, kayaknya di rumah dia nggak bekerja, lo mau udah temen bapak aja gitu kan. Terus suami saya bilang, jangan mengorbankan pekerjaan Tuhan oleh karena hal sepele. Akhirnya saya bisa datang, walaupun dengan keadaan yang sangat susah sekali ya. Saya ingin menyaksikan cintanya Tuhan, di mana segala sesuatu terjadi pada saya percaya semua atas izin Tuhan. Karena Tuhan selalu saya bilang ini, pencobaan yang datang pada kita tidak melebihi kekuatan kita. Bilang aja sama Tuhan, saya tidak kuat, ya bilang.
pasti Tuhan kan nanti angkat bebannya. Saya cuma berdoa gitu aja, Tuhan kau berkata perkara yang saya terima tidak melebihi kekuatan saya. Saya sudah tidak kuat Tuhan, saya bilang, saya sakit Tuhan. Jadi sudah 3 minggu ya kaki saya ini. Pertamanya adanya sakitnya di mata di tulang teling. Saya rasanya nyot gitu ya. Terus dia pindah ke mata kaki. Terus pindah lagi ke tulang teling. Begitu aja pindah-pindah. Waktu 4 tahun yang lalu saya pernah seperti itu. Saya berobat ke dokter Jupri, disuntik sama dia. Seminggu nggak sembuh, saya balik lagi. Saya dia kasih botol encer sama dia. Mungkin aliran darahnya dia bilang nggak naik gitu. Di Tuhan sebulan lebih lah sembuh gitu. Nah kemarin waktu sakit kayak gitu, saya kan karena saya sudah berobat di PLD dan terapi di PLD, jadi saya ke dokternya hari Selasa. Setelah 10 minggu saya baru bisa ke PLD kemarin hari Selasa, hari Kamis, hari Selasa. Pas ketemu dokternya, waduh tumben pakai kursi roda, biasanya gagah gitu kan, saya biasanya orangnya nggak bertahan ya, lari sini. Aduh dok, saya nggak tahan nih dok, saya bilang. Kenapa ya bu, kok bisa gini? Ini dok, saya ceritain kayak gini. Saya meriang nih dok, waduh. Saya kasih obat penahan sakit dulu deh ya bu. Ini karena bengkak, saya nggak berani ngobatin bu. Takutnya ibu ada pembuluh baliknya yang nggak berfungsi dia bilang. Jadi ibu saya rujuk ke dokter vaskuler. Dokter vaskuler, dokter apa tuh dok? Saya bilang, untuk pembuluh darah dia bilang. Nah, yang udah bos itu rata-rata sakit jantung sudah lihat. Akhirnya saya didaftarin sama dokternya untuk hari Kamis. Hari Kamis saya balik lagi. Jadi saya berobat tuh selalu pakai kursi roda ini. Karena kalau jalan telapak saya nggak ada apa-apa. Cuman kayaknya tuh antara kaki tuh neken di dalam kayak ada busur yang mau pecah gitu. Sakitnya luar biasa, kayak ada busur mau pecah gitu. Jadi saya nggak bisa naplak saudaraku ya. Jadi jalan aja tuh sakitnya luar biasa. Udah. Akhirnya hari Kamis saya ke dokter vaskuler. Dokternya udah tua juga ya. Dia bilang, kenapa ibu Tan? Dia bilang, ini dok, gini. Oh infeksi ini katanya. Aduh tolong dok kasih obat yang menghilangkan sakit ya dok, saya udah tahan dia bilang. Di USG ya bu katanya. Dia bilang, terserah dah dok, diapain? Yang penting kasih obat sakit dulu deh dok gitu kan. Udah si dokternya karena udah tua mungkin ya, dia udah bikin resep obat saya dan antibiotik. Nah, ini sampai saya pas pulang saya tegasin lagi dok, saya dapat antibiotik ya dok sama obat sakit, dapat tuh sekalian katanya. Saya negesin lagi karena saya perlu obat itu gitu kan untuk hilangin sakit saya. Akhirnya nembus obat harus nebus. Nggak bisa karena saya BPJS, nggak bisa pakai BPJS, harus nebus 100. Obatnya cuma 15. Itu saya tanya sama saya, kok obatnya obat ada tulisannya obat nyeri, kok nggak dikasih obat itu? Enggak katanya. Coba tanya, dia udah tanya lagi katanya enggak. Ya udah akhirnya saya inisiatif sendiri beli obat antibiotik karena sakitnya itu luar biasa. Nah pada saat itu udah pulang, saya bilang saya nggak bisa naplak nih pak, repot banget kalau saya kemana-mana nggak bisa. Tolong beliin saya kruk yang diketek, saya bilang, buat saya nggak ngapak kaki. Akhirnya dibeli kruk setengah mati ya pakai itu saudara gue karena nggak biasa, ketek saya sakit sekali ya. Dan akhirnya pakai itu sambil loncat-loncat karena kaki saya kan yang kanan bermasalah ini. Apa sih namanya, artritis gitu, pengakuran. Jadi sebenarnya dia juga kan nggak boleh nahan beban terlalu lama, banyak gitu kan. Nah, akhirnya saya pakai kruk ya, puji Tuhan waktu itu masih bisa ya. Nah pas kemarin pas suami saya dan anak-anak ada pertemuan saya nggak ikut, anak saya sakit, sebenarnya saya di rumah aja. Pas di rumah saya pengen ke belakang udah kencing ya, aduh mana nggak ada orang. Akhirnya pakai kruk sakit banget. Akhirnya saya inisiatif pakai bangku, pakai plastik yang model bakso itu. Saya duduk sambil saya seret-seret. Rupanya dia nyangkut di kain lap, jadi patah. Saya udah jatuh tuh.
Tuhan. Akhirnya udah saya nggak jadi kencing, jadi saya masuk. Terus saya bilang Tuhan, pencobaan yang datang padaku tidak melebihi kekuatanku Tuhan. Saya imanin lagi gitu saudara ya. Saya udah nggak tahan, sakitnya luar biasa. Akhirnya ketika udah anak-anak, udah suami saya pulang, saya bilang Pak, aku sakit banget. Dia orang sakit dulu. Bilang Tuhan sudah sembuhin. Memang kita bisa ngomong gitu ya saudaraku ya. Tapi kayak ngerasa kita sakit bener ya. Saya bilang iya. Saya doa, saya sudah sembuh Tuhan, saya sudah sembuh. Dan pas malam-malam anak saya datang berdua, nengokin. Ngobrol, udah mau ke dokter ya, mau ke rumah sakit aja. Udah nggak usah ke rumah sakit lagi lah. Dokter yang bayar aja dulu. Dia bilang itu apa sih ini gitu. Mau kulit nih katanya, nggak mau ke dokter yang bayar. Bukannya itu kita udah BPJS, saya pikir kan. Akhirnya saya mau ke belakang tuh, ya terus kalau saya ketika ke belakang kan antara kamar mandi sama dapur segini ini tingginya, truk aja begitu. Bukan jatuh kaki, bukan kaki kanan, kaki kiri. Aduh saya sampai nangis menjadi saudaraku, sakitnya luar biasa. Sampai saya udah nggak jadi kencing, aduh saya teriak-teriak. Udah akhirnya, udah biar gimana besok kita ke ini aja, kita ke rumah sakit. Ya udah dah, saya udah rumah sakit dan cerita. Saya nggak tahan. Ya itu tadi mau gereja atau besok nggak gereja deh, udah gereja aja. Nanti naik gereja kan naik tuh susah gini. Udah pakai kursi roda gini. Oh kita atur kita bisa dan akhirnya di Tuhan saya bisa lakukan. Saya percaya ya. Sebenarnya saya sedih juga ya, malu juga nggak enak, rasa riskan gitu ya. Ibu gembala adalah manusia biasa. Dia bisa rasa sakit, bisa rasa senang. Jadi kalau saya melakukan pada saat ini, ya saudara jangan kuat, jangan lemah. Saudara kuatin saya. Terima kasih Bu ya. Banyak banget doa buat saya. Ya, saya juga ingin, saya apalagi lihat cucu-cucu gitu kan. Seneng ya pergi kemana-mana. Saya halangannya pergi. Enggak deh, kakinya sakit. Mama makan di sini mah, enggak. Anak saya dua-duanya kadang-kadang selalu ya. Makanya gampang mah, enggak. Saya terlalu nolak, enggak. Mah sakit saudaraku ya. Tapi biar kiranya nanti saya berobat. Tuhan melalui dokter. Dokter itu juga anugerah Tuhan. Jadi kita jangan, ada juga waktu itu teman saya beriman banget. Enggak pakai dokter. Gue yakin semua. Boleh iman seperti itu, tapi kan harus ada tindakan. Akhirnya meninggal kan. Nah, saya percaya tangan dokter, melalui tangan dokter kuasa Tuhan bekerja. Amin. Bersyukur pada Tuhan. Saya juga mungkin ya akhir-akhir ini saya agak melo ya, mendengar keadaan cici saya ya. Karena cium saya itu, kalau saya boleh cerita, dia bukan saja sebagai kakak ipar atau bapak saya tinggal sama dia. Makanya saya sampai sekarang, saya bilang dia lagi ke Jerman. Dulu saya sering nginep di rumah dia karena dia suka ke Jerman, ke Belanda. Dia lagi ke Jerman. Tapi kadang-kadang kalau pas kita lihat foto, suami saya suka setel video yang di sini ya, di rumahnya Aldi. Itu tuh Pateo dan paduan suara, saya suka sedih ya. Tapi puji Tuhan, dia sudah enak di sana ya. Saya percaya Tuhan sudah tolong dia. Saya juga minta bantu doa saudara buat dia, biar dia semakin kuat, semakin sehat, semakin setia beribadah kepada Tuhan. Karena kalau saya melihat dia sedihnya semakin tinggi gitu ya. Makanya saya bilang, gue jangan sakit. Karena sering saya ke rumah dia lagi bangun sendiri. Ya saya sih gak bisa nyalain ya, namanya orang baru ditinggal. Biarlah kiranya saudara bantu doa buat Bu Wiwi dan keluarganya, biar semakin setia sama Tuhan. Sebagai rasa syukur saya ingin menyanyi Tuhan bersama suami saya. Ada di sini. Stop.
Sebentar saya mengundang paduan suara Getsemani, boleh langsung saja dicoba.
Yesus
Engkau juga yang sudah mengundang kami. Engkau berkata, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan membangkitkan jiwa dan roh kita. Haleluya. Terima kasih, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami percaya saat ini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami saat ini. Kami percaya Tuhan, sesuatu akan terjadi atas kehadiran-Mu. Ketika Engkau hadir Tuhan, kami mengalami lawatan-Mu. Kami akan mengalami kesembuhan dan mujizat-Mu terjadi saat ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu dengan urapan baru dari surga yang akan melayani firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu Tuhan yang datang, Engkau sendiri yang berkata-kata atas hidup hamba-Mu, sehingga Tuhan Yesus pada saat ini ya Bapa, ada mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau membuka setiap hati kami Tuhan, yang sedang berbeban berat, yang letih lesu, Engkau berikan kekuatan. Tuhan, buka setiap hati kami. Kami mau mempersilahkan Tuhan masuk di dalam hidup kami. Kami mau menerima benih firman-Mu Tuhan jatuh di tanah yang subur di dalam setiap hati kami. Dan kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, kami boleh Tuhan diberkati. Kami boleh Tuhan Yesus menikmati buah-buah yang Engkau berikan ya Bapa. Makasih Bapa yang baik. Saat ini jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam ibadah kami ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus kiranya mengambil alih, beracara, memberkati kepada kami sekalian ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri, merenggut firman-Mu, kami satukan hati kami tolak, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang ada bersama dengan kami, yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan atas sepengetahuan Tuhan, atas kehendak-Mu, kuasai jam ibadah di tengah-tengah memberitakan firman-Mu ini, sehingga tidak ada oknum yang ingin mencuri dan menggagalkan firman-Mu, sehingga berkat-Mu boleh terjadi atas kami. Terima kasih Bapa. Sisa ibadah kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Mari kita yang percaya dan mau diberkati katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama merasakan kasih setia Tuhan buat setiap kehidupan kita. Ada amin? Amin. Pujian sudah dinaikkan ke hadirat Tuhan, biar kiranya itu boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan kita berterima kasih terlebih lagi kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kita sampai hari ini kesehatan, kekuatan. Tadi Ibu Gembala katakan bahwa secara manusia sepertinya untuk jalan aja susah. Tetapi karena kekuatan daripada Tuhan memampukan Ibu Gembala untuk hadir bersama-sama kita beribadah pada siang hari ini. Dan saya berterima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan kepada saya untuk hari ini
melayani Tuhan. Mungkin kebiasaannya biasanya di minggu ketiga Bapak Velki yang memberitakan firman Tuhan, tapi minggu ketiga bulan ini saya memberitakan firman Tuhan. Tidak mengapa Bapak Ibu Saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus sedia. Tadi Bapak Gembala katakan bahwa dia berbangga sebagai seorang gembala. Kalau pada kemarin kita boleh mengikuti fellowship Pelnap di salah satu GPDI di Kedoya, ada 6 kelompok. Saya boleh singkat cerita, 6 kelompok. Sebenarnya Bapak Gembala ada di salah satu kelompok tersebut. Jadi Bapak Velki boleh menjadi juru bicara di kelompoknya, Bapak Aldi menjadi juru bicara di kelompoknya, saya juga menjadi juru bicara. Saya bilang ke dalam hati ya, kalau kelompoknya Bapak Gembala yang maju, Bapak Gembala, waduh ini GPDI jadi semua. Dan di situ Bapak Gembala katakan dia sudah memberikan tabung, artinya anak panah kepada kita semua. Artinya kuantitas iman atau kuantitas pengetahuan rohani yang diberikan Bapak Gembala kepada kami untuk kami bisa maju di medan perang. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena latar belakang kami seorang mungkin sarjana, S1, S2 dan lain sebagainya, bukan. Tetapi karena pengenalan rohani, pengenalan akan firman Tuhan memampukan kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kualitas penting tidak? Penting. Saya rindu sekali bangku-bangku kosong ini dipenuhi oleh jemaat-jemaat Tuhan. Secara manusia, rindu. Tetapi yang terpenting adalah kuantitas kehidupan pribadi lepas pribadi anak-anak Tuhan dalam menjalani hidup hari demi hari. Kualitas yang banyak, orang yang banyak, membuat mata kita menjadi, wah, puji Tuhan. Berarti bangku-bangku yang kosong terisi penuh. Tetapi dalam perjalanan hari demi hari anak-anak Tuhan tersebut menjalani proses-proses kehidupannya, dia merasa bahwa Tuhan tidak pernah berada bersama dengan dia. Tuhan tidak pernah ada di dekat dia. Itu menjadi tanda tanya bagi kehidupan kita. Ujian tadi mengatakan, Bapak jangan tinggalkan aku. Selentingan tadi saya berpikir, dibalik coba. Firman Tuhan katakan, aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Firman Tuhan itu iya dan amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita balik, kita yang meninggalkan Tuhan, apa coba? Ujian tadi mengatakan, Bapak jangan tinggalkan aku. Firman Tuhan katakan, dia nggak pernah ninggalin kita. Aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Tapi kalau dibalik, kita yang ninggalin Tuhan. Tuhan udah pegang erat tangan kita nih, kita yang lepas. Gimana? Karena Tuhan tidak menjadikan kita seperti robot, Bapak Ibu Saudara. Hari Senin kita harus bangun jam sekian, enggak. Tapi balik lagi dari kitanya. Maka dari itu, firman Tuhan siang hari ini, saya berikan judul adalah tujuan melayani dan beribadah adalah untuk menyenangkan Yesus. Ada amin? Ketika kita boleh dijadikan sebagai pelayan atau sebagai jemaat Tuhan, apa tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita melayani? Yaitu adalah untuk menyenangkan Yesus. Betul, menyenangkan Yesus. Tapi ketika tujuan pelayanan yang sudah kita jalani, tujuan beribadah yang sudah kita jalani sampai di titik ini, seharusnya kadang kita perlu renungkan. Atau bahkan kita perlu introspeksi. Baik sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai jemaat Tuhan. Apakah tujuan pelayanan kita, tujuan ibadah kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Ataukah tujuan pelayanan kita, tujuan beribadah kita itu sudah benar di mata Tuhan?
Atau firman Tuhan katakan, atau asal-asalan. Firman Tuhan siang hari ini bukan saja buat Bapak Ibu Saudara, terlebih penting bagi saya sebagai hamba Tuhan. Sampai di titik ini, apakah tujuan pelayanan saya untuk menyenangkan hati Tuhan, atau hanya untuk asal-asalan saja? Ketika saya diberikan pelayanan oleh hamba Tuhan, ya sudah, saya ikuti. Maka tadi saya katakan bahwa kita perlu renungkan, kita perlu introspeksi. Di dalam dunia saja, perkembangan bisnis begitu ketat, Bapak Ibu Saudara. Kalau salah satu perusahaan, saya kasih contoh, perusahaan kosmetik tidak memberikan inovasi dalam brandnya, maka dia akan tenggelam dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, diberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk melayani dan beribadah menyenangkan Yesus. Apakah kita sudah benar dalam tracknya Tuhan? Atau yang tadi saya katakan, kita jalankan saja seperti biasa. Maka dari itu siang ini kita mau belajar atau mengingat kembali melalui kisah dari kakak beradik. Nanti kita buka di Lukas 10 ayat ke-38 sampai 42. Lukas 10 ayat ke-38 sampai 42. Saya akan bacakan. Perikopnya dalam Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi di ayat ke-41 firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya." Kita sering mendengar firman Tuhan ini mengenai konsep atau melalui firman Tuhan ini Maria dan Marta. Hamba-hamba Tuhan sering menceritakan, sering menjelaskan melalui kisah Maria dan Marta. Tetapi apa sih korelasinya dengan judul tadi saya katakan bahwa tujuan beribadah, tujuan melayani adalah menyenangkan Yesus? Yang pertama, ada dua bersaudara ini, Maria dan Marta. Saya ambil dari Maria dulu. Maria, kalau saya tulis, adalah cerminan dari orang percaya yang tahu mengambil sikap dan merespon kedatangan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil bagian dalam hadiratnya Allah. Dalam hadirat Allah seperti apa? Firman Tuhan katakan, dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini adalah sikap yang baik yang Tuhan inginkan dari kita. Apa hubungannya ketika kita jadi pelayan Tuhan atau beribadah kepada Tuhan? Tadi saya katakan, Maria adalah cerminan pelayan Tuhan, cerminan jemaat Tuhan, mengambil sikap dan respon kedatangan Tuhan Yesus dengan mengambil bagian dalam hadirat Allah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mengambil sikap, respon yang baik. Bukan serta-merta menjadi kebiasaan sehari-hari. Oh ya sudah, datang saja hari Minggu. Karena kita memang, oh iya, Senin sampai Jumat atau Sabtu kita sudah bekerja,
Minggu adalah waktunya untuk Tuhan. Itu yang tadi saya katakan. Kita harus renungkan, bahkan introspeksi dalam diri kita sendiri. Apakah sudah benar selama ini tujuan pelayanan dan ibadah kita? Benar sih menyenangkan Yesus. Tapi yang tadi saya katakan, Maria adalah cerminan jemaat atau pelayan Tuhan yang boleh mengambil sikap dan merespon kedatangan Yesus. Terus saya katakan apa? Dia meninggalkan kesibukan-kesibukannya yang lain. Ya mungkin secara manusia kesel juga ya. Kalau di sini ada yang adik kakak, yang satu ribet benar mungkin, bikin pastel. Belum dimasukin tuh wortel sama bihun, ya lihat tuh adiknya lagi di situ duduk. Tapi firman Tuhan berbeda Bapak Ibu Saudara. Jasmani dengan rohani berbeda sekali. Kita boleh belajar melalui Maria. Mungkin secara manusia ya begitu tadi yang saya bilang. Lagi ngadon tuh adonan buat pastel biar ngembang, nggak terlalu kering. Satu lagi bikin es campur, lagi potong cincau. Tapi yang satu lagi duduk dekat Tuhan Yesus. Apa bedanya dengan Marta? Berbeda yang dilakukan oleh Marta adalah di mana Marta diceritakan di ayat ke-40 firman Tuhan katakan sedang Marta sibuk sekali melayani. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Terkadang dalam perilaku kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, kita lebih sering mempraktekkan konsep melayani yang dilakukan Marta. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kadang kita terlalu sibuk melayani, tapi kita tidak mengetahui kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Dan lebih prioritas dalam kehidupan kita. Bahkan kita cenderung melakukan protes kepada Tuhan. Ketika engkau ditugaskan menjadi pelayan Tuhan, bahwa sesungguhnya kita lebih prioritas dalam kehidupan kita, dan kita bahkan cenderung protes kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak pernah peduli akan pelayanan kita. Mungkin secara jemaat terkadang kita begitu. Apa yang sudah kita alami dalam seminggu ini, ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita berkata bahwa Tuhan, pokoknya saya datang ke rumah Tuhan membawa satu permasalahan, satu beban berat, satu ini dan itu. Bapak Ibu Saudara yakin tidak bahwa Tuhan itu sebenarnya mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah cerminan dari sosok Maria itu. Bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, sikap dan perilaku kita datang seperti datang kepada Raja di atas segala raja. Itu yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ini satu ungkapan ada sedikit emosional atau enggak ya? Marta. Satu ungkapan kayak semacam sungut-sungut gak ya? Dia mau ngadu sama Tuhan. Bahwa Tuhan lihat tuh, adik saya mungkin. Kalau menurut saya iya. Karena kalau dia mau mengerjakan itu dengan penuh hati dia, sepenuh hati, dengan tulus, nggak akan dia tanya sama Tuhan. Kenapa dia harus tanya kepada Tuhan? Karena itu tadi, mungkin dia kesel melihat Maria duduk diam saja di sana. Secara manusia dia pasti kesel.
Pasti ada rasa sungut-sungut. Maka dari itu dia bilang kan sama Tuhan, masa Tuhan membiarkan saya seorang diri? Suruhlah dia. Artinya apa? Dia mau. Ketika dia sibuk untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, dia mau ditolong oleh adiknya yang sedang mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan pada saat di rumahnya tersebut. Maka terkadang kita begitu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya sikap, atau kita boleh belajar melalui teladan Maria. Hatinya begitu mungkin polos ya. Dia merasa bahwa ada sosok Yesus yang datang ke rumahnya. Dan mungkin secara tanpa sadar dia duduk di bawah, mendengarkan apa yang Yesus katakan. Ini yang harus kita jaga. Inilah tujuan ibadah kita. Bapak Ibu Saudara datang membawa segala sesuatu. Terkadang WL katakan, tanggalkan dulu keduniawianmu, permasalahanmu, mungkin rasa sakitmu saat ini. Tanggalkan dulu. Dengar perkataan Tuhan siang hari ini. Maka kita yakin dan percaya ada sesuatu yang terjadi bagi setiap kehidupan kita. Ketika kita melayani Tuhan, jangan berpikir 1, 2, 3 ke belakang. Kita boleh yakin bahwa ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan di wadah yang sudah Tuhan percayakan, kita boleh katakan kita bersyukur kepada Tuhan. Kemarin saya mau bercerita sedikit. Memang satu grup itu ada sekitar 5-6 orang. Jadi saya satu grup dengan Ketua Pelnap NGD, Ibu Novi. Banyak juga anak mudanya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya lihat energik sekali ketika ada pertanyaan yang memang harus kita diskusikan. Energik sekali dia menjawab segala sesuatunya. Terus setelah makan siang akan diadakan ya tadi pembahasan melalui salah satu juri bicara kelompok yang akan maju. Terus saya tanya sama dia, sudah kuliah ya? Dia di GBI Mangga Besar kalau nggak salah. Oh, GPDI Mangga Besar kalau nggak salah. Saya tanya, udah kuliah? Belum dong Om, katanya. Masa masih muda begini? Ya saya pikir lah. Saya bilang, ini kayak model-model selling ya, saya bilang. Modelannya tuh kayak, aduh, ngeyel gitu ya saudara. Enggak, saya masuk satu SMA, dia bilang. Masuk SMA ya? Kamu udah melayani Tuhan di Pelnap? Iya. Apa aja yang kamu pelayanan? Ujian iya Om, cerita firman Tuhan. Terus, saya kadang main gitar, sekarang saya lagi latihan drum. Wah, saya bilang, bagus dong Om Ria. Yang menjadi pada saat saya lagi berbincang dengan dia, kok kamu mau melayani Tuhan sih umur segini? Jawaban dia itu benar-benar menyentuh saya Bapak Ibu Saudara. Dia katakan gini, di umur saya yang sekarang ini Om, saya bersyukur bisa melayani Tuhan. Kadang ada di umur saya yang atau satu seangkatan saya ini belum bisa melayani Tuhan. Yang menjadi kesimpulan saya adalah, emang anak ini agak ngeyel Bapak Ibu Saudara. Saya lihat ya, kalau dari saya lihat sendiri, perempuan. Tapi jawaban dia, ketika saya diberikan kesempatan Om untuk melayani Tuhan, saya lakukan itu dengan sepenuh hati. Itu anak satu SMA berarti umurnya 15 tahun. Saya bilang, wah saya salah Tuhan. Tadi saya lihat pada saat diskusi, kok bahasanya apa ya? 15 dulu ya, sampai ngomong sama Ibu Novi. Sampai Ibu Novi bilang, ayo coba yang udah deh jawab. Gitu kan. Dia ngoceh, bla bla segala macam. Tapi itu
yang jadi pegangan saya adalah dia bisa punya pikiran di umur dia yang seperti itu bahwa ketika dia diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, ya dia kerjakan itu. Maka dari itu ketika kita jadi pelayan Tuhan, tujuan melayani kita adalah untuk menyenangkan Yesus, betul. Tetapi tujuan kita yang selanjutnya adalah kita punya cerminan seperti tokoh Maria, bukan seperti tokoh Marta. Ketika kita diberikan pelayanan, ada hal-hal, kesibukan-kesibukan lain yang membuat jadi pelayanan itu seakan-akan menjadi kita lakukan ya seperti biasa aja. Ketika kita melayani Tuhan, tanggalkan kemanusiaan kita. Tanggalkan jabatan kita. Tanggalkan keduniawian kita. Saya diberkati oleh firman Tuhan kemarin di Pelna. Ketika kita melayani Tuhan, jangan pakai hikmat manusia, Bapak Ibu Saudara. Pakai hikmat, minta hikmat dan marifat yang daripada Tuhan. Maka segala sesuatunya Tuhan akan berikan yang terbaik. Bukan tidak ada jalan berliku, bukan. Pasti mungkin ada jalan berliku. Ada turunan mungkin, tanjakan. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan, lain Bapak Ibu Saudara. Dari itu kemarin saya diberkati oleh acara tersebut. Oleh diberkati oleh hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, diberkati juga oleh anak itu. Saya ngerasa, wah ini anak umur segitu kok punya pikiran seperti itu. Maka dari itu kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kita punya cerminan sikap hati seperti Maria. Dan firman Tuhan katakan di ayat ke-41 aja, Tuhan katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. Worship leader katakan, Ibu PDM yang katakan, Tuhan ada di tengah-tengah kita loh. Dia nggak lihat nih ruangan ini mungkin berapa meter ke samping. Dia melihat tujuan pelayanan, tujuan ibadah kita hari. Jangan kita menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lepaskan dulu aja perkaranya. Emang kadang kepikiran secara manusia. Tapi Tuhan katakan, seperti yang Tuhan katakan kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dan di ayat ke-42 katakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini Tuhan katakan kepada Marta. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Setiap minggu kita beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita mau katakan itu tidak akan diambil daripada kita. Tetapi boleh menjadi kesukaan dalam kehidupan kita, boleh tertanam dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan engkau terlalu khawatir dan menyusahkan dengan banyak perkara. Jadi firman Tuhan siang hari ini, kita boleh belajar melalui dua tokoh ini. Tokoh Maria dan Marta. Kita boleh mempunyai hati sikap seperti hamba. Tidak ada berpikiran, begini nih, tidak. Jika kita sudah diberikan tanggung jawab untuk melayani Tuhan, di mana Tuhan percayakan kepada kita, lakukan itu. Kita boleh belajar bahwa melalui sikap dan teladan Maria dalam hal ini,
mengintrospeksi hidup kita. Bahkan boleh kita renungkan, oh iya, mungkin selama ini kita beribadah, melayani Tuhan, oh ya udah, jalan saja. Asalnya mungkin asal-asalan. Ketika saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini, saya ambil judul ini, korelasinya ke sini apa ya? Hubungannya apa? Ternyata iya. Bahwa terkadang kita tujuan pelayanan kita tidak seperti apa yang Maria praktekkan ketika Yesus datang. Dan di ayat penutup kita mau buka di Lukas 11 ayat ke-27 dan ke-28. Karena dikatakan di Lukas 10 tadi 39 bahwa Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan segala perkataannya. Lukas 11 ayat ke-27 dan ke-28, perikopnya siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata apa? Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Ini adalah bagian yang diterima Maria ketika Yesus datang ke rumahnya, mendengarkan perkataan Yesus. Maka dia adalah orang yang berbahagia mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan tersebut. Berbahagialah kita sebagai pelayan Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya itu. Berbahagialah kita yang menjadi jemaat Tuhan mendengarkan firman Allah dan memelihara. Biar kiranya firman Tuhan siang hari ini terlebih bagi saya boleh menjadi satu renungan bahwa tujuan pelayanan saya adalah hanya untuk menyenangkan Yesus. Tujuan beribadah kita hanya untuk menyenangkan hati Yesus. Kita boleh mengambil sikap sebagai pelayan ataupun sebagai jemaat, sikap yang benar ketika kita ditugaskan atau beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan naikkan pujian. Untuk Tuhan. Ini pujian lama. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga hafal pujian ini. Sekalipun aku ya tadi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kita menaikkan pujian ini kembali. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun
badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku dengan iman. Aku percaya, haleluya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Sekali kita katakan, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan tidak Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan hati berucapan syukur dan penuh sukacita daripadamu Tuhan, sehingga kami boleh beribadah ke rumahmu Tuhan Yesus dengan kesehatan, penyertaan yang luar biasa daripadamu ya Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Hendaknya Tuhan Yesus, biarlah kami bisa menjadi teladan seperti Maria dan bukan Marta ya Tuhan. Melayani-Mu dengan sepenuh hati Tuhan. Terkadang kami mungkin malas, terkadang kami mungkin lemah, namun Tuhan kami yakin dan percaya Kau yang selalu memberi kekuatan pada kami, untuk kami selalu bersyukur dalam melayani-Mu Tuhan. Berkati hamba-Nya Tuhan, Bapak PTP Valino, yang sudah memberitakan firman-Mu. Engkau yang tahu, yang paling tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kerinduan, pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya. Kami serahkan semua kepadamu ya Tuhan. Tolong juga Tuhan kami yang jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Kami juga datang membawa pergumulan kami, kerinduan kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya kepadamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak PTP Valino, biarlah kiranya Tuhan memberkati dan terus diberikan dan ditambahkan hikmat yang dari Tuhan, sehingga boleh memberkati banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, kedua kotak kas dan pembangunan. Kita naikkan pujian, Aba, ku panggil Engkau ya Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terlista di dalam hidupku, lebih dari jalannya. Ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layak datang menjadi anakku. Memanggilku
Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Apa yang kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta kau. Dari langit, begitulah hati Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Apa yang kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta kau. Tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semua yang kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar saya akan membacakan jadwal ibadah gereja kita 1 minggu ke depan. Hari Rabu tanggal 21 Juni jam 7 malam ada ibadah Liston. Pemimpin pujian Bapak PDP Valino, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu PDM Meriam. Dan Zoom meeting diadakan pada pukul 7:15. Kemudian hari Jumat tanggal 23 Juni jam 7 malam ada ibadah kaum pria dan wanita. Pujian oleh Ibu Helen, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu PDM Meriam. Dan Zoom meeting diadakan pada pukul 7:15. Kemudian hari Minggu tanggal 25 Juni jam 8.30 ada ibadah P6. Pujian oleh Ibu Helen, kelas Madya Bapak Felki, dan kelas Pratama Ibu Helen. Dilanjutkan jam 10 pagi ada ibadah raya dengan pemimpin pujian Ibu Deborah, singernya Bapak PDP Valino dan Saudari Yoseli. LCD-nya Ibu Helen, kolektan pertama Bapak Iong, dan kolektan kedua Ibu Lina. Saya akan membacakan laporan penerimaan persembahan minggu lalu tanggal 11 Juni. Persembahan pertama 345.000, kedua 230.000, ketiga 65.000, amplop pembangunan 150.000, dan kas oleh Ibu Novi 300.000. Diberitahukan akan ada rapat Pelprip selesai ibadah dan rapat panitia retret karena akan ada pembahasan beberapa hal yang akan diputuskan. Terima kasih. Ada pengumuman tambahan mungkin Bapak Gembala? Tidak ada. Dari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, dan dakilan darimu tiada
Sungguh berharga Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk ibadah yang Kau berkati hari ini. Pelayanan musik pujian LCJ Doa Kolektasi RWL. Jemaatmu, para pekerjamu, hamba-Mu dan para pelayanmu yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kolektan pertama, kedua, kota kas maupun kota pembangunan. Dalam nama Yesus Kau berkati. Biarlah apa yang kami kerjakan dan kami berikan kehadirat-Mu yang Maha Kudus menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu, sehingga nama-Mu ditinggikan, dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Segala sakit penyakit, segala kesusahan, segala beban kehidupan kami dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam Tangan. Biarlah Engkau memberikan kesembuhan kepada yang sakit, memberikan sukacita kepada yang bersedih, dan memberikan damai sejahtera kepada orang yang tidak memiliki damai sejahtera. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau berkati Ibu Eng, beserta keluarga besarnya, berkati Ibu Ani, beserta keluarga besarnya, juga Ibu Lukas dan Ibu Ayu, juga Reza, Kau berkati juga Reni dan Roni, Kau berkati pasangan muda ini, Kau berikan keturunan yang daripada-Mu Bapa, sehingga melalui keturunan yang tumbuh secara rohani, nama-Mu boleh dipuji dan dimuliakan. Berkati juga hamba-Mu, Ibu Padayam Yayang, berkati juga Ibu Caca, selaku pastor di tempat ini, biar dia mengerti tanggung jawabnya sebagai pastor apa, hingga dia boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pastor yang menyenangkan hati. Berkati juga Ion berserta Oksi. Mereka adalah orang yang Kau percaya untuk melayani, untuk menyediakan, mempersiapkan sarana prasarana untuk ibadah di tempat ini. Kau berkati kehidupan mereka untuk kepujian kemuliaan kebesaran. Kami juga sudah percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami pribadi lepas pribadi yang melayani Engkau, musik pujian LCJ Doa Kolektasi RWL, jemaat-Mu, para pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami sama seperti Engkau juga memberkati kami semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang berdoa bagi Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, kami telah memberikan vaksin COVID-19 maupun vaksin booster. Dalam nama Yesus Kau berkati. Sehingga kerjaan boleh berhasil, bangsa dan negara kami boleh segera terlepas dari ancaman kasus COVID-19. Biston hari Rabu, Kau berkati yang lain. Gabungan kaum pria wanita hari Jumat, dalam nama Yesus Kau berkati juga yang lain. Ibadah tanggal 25 Juni akan datang kami serahkan dalam Tangan. Berkati pelayanan musik pujian LCJ Doa Kolektasi RWL, jemaat para pekerja sehingga melalui pada tanggal 25. Nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan dan ditinggikan. Berkati ketua, anggota, panitia retret gereja kami, tempat Wisma Dinasti Depok tanggal 8 dan 9 Juli yang akan datang. Kendaraan yang diperlukan dan yang diperlukan. Jemaat para pekerja hamba-Mu dan para pelayan yang akan ambil bagian untuk acara retret gereja kami. Dalam nama Yesus Kau berkati semua untuk kepujian kemuliaan bersama dengan berkati istri yang bangun, biarlah kakinya boleh kembali pulih dan bekerja. Dalam nama Yesus, hancurkan segala kuasa penyakit yang dia terima. Terima kasih Bapak, Engkau sudah berfirman, ada waktu kami sakit, ada juga kami waktu sehat, ada waktu kami bersedih, ada waktu juga kami bersukaria. Segala sesuatunya ada waktunya. Hanya Kau tanamkan hal ini di dalam hati Ibu Gembala, sehingga dia boleh bersukacita segala perkara yang dihadapi dalam kehidupannya. Sebab bukan dia saja yang sakit di dalam dunia ini. Semua orang merasakan sakit. Tapi bagaimana sikap iman kami di hadapan Engkau? Apakah kami sungguh-sungguh berharap kepada-Mu dan menyerahkan segala perkara dalam kehidupan kami di dalam Tangan-Mu? Itulah yang menjadi pertimbangan Engkau dalam kehidupan kami. Segala perkara boleh kita tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kita. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah segala penderitaan dan kehidupannya sebagai hamba-Mu 2000 tahun yang lalu. Sehingga malu kehidupannya, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Sementara kami tinggalkan tempat ini, saya panjang perjalanan. Jauhkan juga segala macam mara bahaya dan celaka.
Dan kami serahkan Ibu Eeng dalam tangan. Dia sudah berulang tahun dalam nama Yesus, kau berkati kehidupannya. Biarlah kau tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan berkat dan rezekimu dalam kehidupannya. Hingga melalui hidupnya namamu boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini, setelah kami panjang perjalanan, jauhkan segala macam mara bahaya dan celaka, dan segala kuasa yang mengganggu dan pelanggan kehidupan kami kau ambilkan. Segala urusan dan pekerjaan kami besok dan sepanjang siang, sore hingga malam hari ini dalam tangan. Kau saja yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga. Hingga doa kami yang siapa yang minta naikkan yang dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami jawab syukur dan berdoa. Nah, sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan arahan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.